Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita asumsikan lahirnya rancangan undang-undang HIP, itu merupakan wujud dari niat jahat kepada Pancasila dan NKRI. Niat jahat itu jelas bersumber dari otak dan pikiran komunis. Ini telah menjadi rahasia umum di dalam sejarah panjang kita berbangsa. Sekalipun mereka yang paling fasih menyebut saya Pancasila, saya NKRI, tetapi di saat yang sama sesungguhnya otak dan hatinya terus bekerja. Kapan waktunya Pancasila itu bisa mereka hancurkan? Beginilah otak para kaum komunis di negeri ini. Maka ada orang pintar pernah mengatakan, kejahatan itu hanya bisa terjadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah niat jahat, dan yang kedua adanya kesempatan. Kalau diperhatikan, terlahirnya rancangan undang-undang HIP telah menunjukkan poin pertama tadi, yaitu sudah ada niat, sudah tercium ada niat mau mengganti nilai Pancasila melalui sebuah undang-undang. Bahkan boleh jadi sebenarnya niat itu sudah lama terpendam, tetapi lagi-lagi soal kesempatan yang tidak pernah mereka dapatkan. Mereka selalu gagal mencari waktu yang tepat, karena salah-salah memilih kesempatan bisa menjadi naas. Ini terbukti ketika mereka nekat mengambil kesempatan itu pada tahun 1948 dan 1965 lalu. Hasilnya, ya terbalik. Artinya, kesempatan bagi kaum komunis di Indonesia ini memang sangat sempit. Alasannya tidak lain adalah karena lebih dari 60% bangsa Indonesia merupakan rakyat yang religius. Sebenarnya, secara de facto, bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan telah menyatu dengan kultur Pancasila. Sehingga para pendiri bangsa ini ketika meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah kita bernegara, semua sepakat, tidak ada yang protes, tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah ketika konsensus fundamental ini mereka tetapkan. Kembali kepada kegagalan dan kegigihan kaum komunis ini. Apakah dua kali gagal itu akan serta-merta bisa menghapuskan niat mereka? Ternyata ya tidak. Dari mana kita tahu bahwa niat jahat mau mengganti nilai Pancasila itu tetap ada? Itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan, dari pidato-pidato, juga dari karakter para pejabat yang mereka angkat, bahkan sangat nyata tercium di tubuh partai politik. Ada yang suka pidato mempromosikan tentang Trisila, Ekasila, tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Dan sebelumnya ada juga yang berpidato mempromosikan ajaran tentang Nasakom dan lain-lain. Yang paling menyedihkan adalah kita mengira setelah PKI dibubarkan, selanjutnya diharamkan hidup di bumi NKRI ini, maka semua orang telah merasa aman dari ancaman komunis. Tetapi ternyata partai haram tersebut tanpa kita sadari, diam-diam telah bermutasi menjadi partai lain. Menjadi partai yang tidak pernah lelah di dalam perjuangannya. Partai itu terkesan kuat memperjuangkan tegaknya ideologi komunis di Indonesia. Dan untuk misi ini tentu saja yang harus digusur terlebih dahulu adalah eksistensi Pancasila. Kembali kita berbicara soal kesempatan. Pada tahun 2020 ini dapat dianggap merupakan kesempatan yang ketiga. Di saat rakyat dan birokrasi pemerintah sibuk melawan pandemi COVID-19, cepat-cepat sekelompok orang berbisik-bisik. Maka akhirnya lahir jugalah anak ajaib yang kita sebut sebagai rancangan undang-undang HIP itu. Sebetulnya bukan tanpa alasan mereka mengambil momen pandemi ini. Sebelumnya mereka sudah melakukan tes cepat ketika mereka mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang atau Undang-Undang COVID-19. Di dalam hal ini mereka telah berhasil. Mereka sukses sekalipun ada yang menyebut undang-undang ini sebagai undang-undang kebal korupsi, demikian juga undang-undang minerba. Ada yang menyebut undang-undang ini adalah pesanan para cukong. Dalam waktu singkat, kedua undang-undang ajaib itu sukses disahkan tanpa gangguan berarti dalam masa pandemi ini, dan kini telah menjadi undang-undang.
Ternyata aturan PSBB karena COVID-19 disertai dengan kesibukan semua orang melawan virus Cina komunis ini, kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh para anggota dewan yang terhormat. Mereka telah terinspirasi atas kesuksesan kedua undang-undang tadi. Dan bahkan sebelum itu mereka juga berhasil melumpuhkan KPK melalui sebuah undang-undang KPK baru. Maka oleh karena itu, telah tiba waktunya untuk menjalankan niat busuk yang telah lama terpendam, yaitu niat mereka ingin mengubah nilai Pancasila melalui sebuah undang-undang. Namanya Rancangan Undang-Undang HIP. Mereka hendak mengkapitalisasi dan ingin mengisolasi Pancasila kepada tafsir tunggal versi rancangan undang-undang tersebut. Tetapi kali yang ketiga ini, langkah mereka kembali tidak begitu beruntung. Boleh jadi karena bau busuk rancangan undang-undang HIP itu terlalu menyengat dan sempat menyebar kemana-mana. Lalu orang-orang mencium bau busuk itu. Mereka berusaha mencari dari mana sumbernya. Alhasil, semua fraksi yang ada di DPR tidak ada yang mengaku. Mereka cepat-cepat cuci tangan. Rupanya mereka takut juga kalau dituduh sebagai partai yang menjalankan agenda neokomunis. Mereka takut dianggap sebagai agen komunis. Sampai di sini boleh jadi kita bisa berasumsi bahwa Pancasila itu kayaknya memang sakti. Sekarang apa yang tersisa? Yang masih tetap bertahan adalah niat mereka. Belakangan mereka bersedia mundur selangkah. Opsi lain yang ditawarkan adalah dengan mengganti judul dari rancangan undang-undang HIP itu. Mereka ingin mengganti nama yang baru. Kalau nggak salah itu adalah Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP. Jadi otak yang masih ngotot ingin menguraikan nilai Pancasila itu ke dalam satu undang-undang ternyata masih belum bisa membuang pikiran sesat mereka. Mereka tidak paham dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak paham dengan kedudukan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau Anda ingin membuat undang-undang untuk memberikan peran atau fungsi kepada BPIP, mungkin karena beranggapan BPIP itu tidak ada kerjanya, maka kalau niatnya memang ingin mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka jadikanlah BPIP itu sebagai lembaga untuk penguji moral bagi setiap undang-undang yang akan disahkan, atau bahkan seluruh undang-undang yang existing saat ini. Perintahkan BPIP itu menentukan mana undang-undang kita yang sesuai dengan Pancasila dan mana undang-undang yang bertentangan. Maksudnya begini, nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus tercermin di dalam setiap undang-undang yang ada di NKRI ini. Karena memang itulah tujuan dari Pancasila. Setiap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Pancasila ini tidak boleh satu pun yang bertentangan dengan Pancasila. Sebaliknya, seluruh peraturan perundangan itu justru harus menjiwai nilai-nilai Pancasila. Maka kalau ingin membuat BPIP itu bekerja, perintahkan mereka menguji setiap undang-undang yang ada. Apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Apakah sebuah peraturan perundangan memiliki semangat dari moral Pancasila atau malah bertentangan dengan Pancasila? Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba. Apakah undang-undang ini sesuai dengan nilai Pancasila atau malah sebaliknya? Kemudian ada rancangan undang-undang Omnibus Law. Apakah tidak bertentangan dengan Pancasila? Nah, inilah tugas BPIP itu kalau memang dia ingin diberikan fungsi dan tugas secara benar dan bermartabat. Bukan malah menyesuaikan Pancasila sesuai keinginan rejim, menggunakan Pancasila untuk menghakimi rakyat. Pancasila itu lahir tidak dimaksudkan untuk mengadili orang perorangan. Kalau Anda ingin menjadikan Pancasila itu untuk menghukum orang yang tidak Pancasila, maka lembaga permasyarakatan yang Anda miliki tidak akan mampu menampung orang-orang seperti itu. Karena berapa banyak di negeri ini orang-orang yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai ateis. Mereka tidak mempercayai agama apapun. Terus apa dia harus ditangkap? Apakah dia harus dihukum? Karena ini jelas bertentangan dengan Pancasila. Kan tidak begitu?
Jadi poin saya adalah, jadikanlah Pancasila itu sebagai standar moral kita berbangsa dan bernegara. Pancasila yang wajib menjiwai semua peraturan perundangan yang ada di negeri ini. Karena itu, Pancasila tidak boleh diisolasi hanya kepada satu undang-undang saja. Tetapi nilai Pancasila itu harus hadir di dalam semua undang-undang yang ada. Nilai Pancasila wajib hadir di dalam peraturan pemerintah, di dalam peraturan menteri, dalam perda, dan seterusnya. Disitulah sesungguhnya peran Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai falsafah pokok kita berbangsa dan bernegara.